Di belakang Pak Venca ada Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi. Bagaimana Pak Ondo pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Iya, waspada meski relaksasi. Saya meminta tidak hanya waspada, tapi harus segera kita mengantisipasi masuknya virus mu atau MU lah saya bilang biar lebih enak dari Kolombia yang lolos imun tersebut. Kita harus mengantisipasi masuknya dari airport internasional. Dan ini harus ketat dijaga di sana, jangan lolos lagi seperti Delta seperti itu. Batasi perjalanan pejabat ke luar negeri. Perketat ya mengantisipasi di daerah-daerah wisata yang sudah diadakan pelonggaran. Kita harus ingat varian MU lolos dari imun, kita harus hati-hati, ini bahaya sekali. Varian baru lainnya bisa saja akan muncul kembali. Ada mungkin saja ada varian Barca, varian Juve yang lebih bahaya dan langsung gol lewat gitu loh. Saran saya untuk Dogiai yang Papua level 1, kalau bisa dijadikan level 0, untuk ini harus diberi apresiasi supaya kepala daerah lain juga melihat, oh ternyata kalau kita bisa menurunkan lebih tinggi lagi, kita dapat apresiasi, dapat penghargaan dari pemerintah pusat. Ya. 17 kabupaten itu level 2, kalau bisa level 1 udah dijanjikan saja akan diberi apresiasi. Intinya kita harus cepat antisipasi dan responsif, disiplin 3M serta vaksin lebih masif. Terakhir, liburan Natal itu harus diantisipasi. Tak kalah penting, vaksin merah putih serta obat-obat baru harus bisa diproduksi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Kita masih... Oke, ada dua pemirsa yang menghubungi kita, Mas Jaka, dan mereka mengingatkan kita. Tapi betul yang disampaikan oleh Pak Ondo tadi, ternyata ada varian baru yang kita mungkin, masalahnya begini Mas, katanya penyakitnya orang Indonesia dalam tanda petik. Kalau belum ada, tidak percaya. Kalau ada pun, tidak percaya juga. Kalau sudah parah, baru panik, baru takut, lalu begitu sudah turun, langsung lupa. Bagaimana Mas Jaka? Ya ini kan sebenarnya tidak hanya varian mu ya, MU ya, tapi ada juga varian lambda yang juga menjadi ancaman dan ini sudah menjadi perhatian banyak negara. Sudah masuk Indonesia belum? Sampai sekarang belum ada laporan yang mudah-mudahan tidak ya. Tetapi kan beberapa negara sudah melakukan antisipasi yang cukup ketat seperti Korea Selatan misalnya. Korea Selatan kan belakangan juga mengalami kenaikan lagi kan. Artinya mereka sudah melakukan upaya-upaya untuk mencegah varian-varian baru masuk ke negara mereka karena mereka masih pusing juga menaklukkan varian Delta. Mulai 8 September misalnya mereka akan sangat memperketat pendatang dari Peru, Chili dan beberapa negara Amerika Latin tempat asal dari varian lambda. Kemudian juga varian mu itu kan dari Kolombia. Bahkan diindikasikan sudah menyebar ke 39 negara. Artinya kita tidak boleh main-main mengantisipasi varian-varian baru ini. Kita jangan sekali kembali mengulang kesalahan yang sangat fatal ketika India sedang dilanda gelombang tsunami varian Delta, justru ada ratusan orang yang bisa masuk ke negara kita. Dan akhirnya kita juga kena juga varian Delta. Saya pikir antisipasi seketat ini harus betul-betul dilakukan. Tetapi sekali lagi kita juga tidak boleh mengesampingkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Tadi betul sekali Pak Venca mengatakan ya semestinya Satgas itu terus melakukan pengawalan. Kalau kita lihat di lapangan, di sekitar kita lah, sangat jarang, hampir tidak ada lagi upaya petugas untuk mengontrol. Penyekatan juga kelihatannya. Penyekatan sudah tidak ada juga. Padahal logikanya ketika segala kegiatan dilonggarkan, ketika PPKM levelnya diturunkan, pengawasannya harusnya semakin diperketat. Karena mobilitas masyarakat kan semakin tinggi. Beda ketimbang kemarin PPKM level 4 atau PPKM darurat. Itu mobilitas agak terbatas. Dan saya pikir ini menjadi PR pemerintah, jangan sekali-sekali lagi mengendorkan pengawasan. Di samping kita juga terus mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Tadi Pak Ondo juga mengingatkan satu hal itu, Mas Jaka, waspadai liburan Natal Tahun Baru. Ini kan sudah bulan September, tidak lama lagi Desember, Januari. Saya terus terang khawatir sekali dengan itu karena
bukan hanya yang merayakan Natal dan Tahun Baru, tapi kan ini sudah lebih dari 2 tahun jatuhnya nanti di situ, dan orang sudah semakin percaya diri karena sudah vaksin begitu. Jangan-jangan ada bisa ledakan lagi, bagaimana Mas? Ya ini kita harus belajar dari pengalaman yang sudah-sudah ya. Ketika kemarin kita dilanda gelombang tsunami COVID kan, salah satunya karena kita terlena untuk merayakan liburan Lebaran, mudik Lebaran dan sebagainya, seputar itu. Ketika kerumunan di mana-mana terjadi, kemudian kita juga belajar dari India belakangan malah. Dulu ada festival keagamaan yang membuat mereka luluh lantak akibat tsunami COVID. Dan belakang India juga naik lagi karena festival keagamaan di Kerala. Mereka berkerumun ribuan bahkan mungkin ratusan ribu dan sekarang naik lagi sampai 40.000 lebih per hari. Dan ini harus betul-betul kita jadikan warning bagi kita ya. Kita jangan pernah lagi mengulang kesalahan yang sama dengan membiarkan mobilitas kemana-mana secara bebas, kerumunan terjadi di mana-mana karena itu akan membuka peluang untuk kembali kita terjadi lonjakan lagi.